Hola, jumpa lagi. Pada video ini, kita akan belajar tentang perpangkatan pada pecahan. Yuk, kita simak dulu materinya. Perpangkatan pada pecahan. Perhatikan percobaan berikut ya. Percobaan pertama, 3/5 dipangkatkan 4 sama dengan, yuk kita buat ke bentuk perkalian berulangnya menjadi 3/5 dikali 3/5 dikali 3/5 dikali 3/5. Sama dengan, kita buka kurung-kurungnya ya. Karena ini merupakan perkalian, maka pembilangnya bisa sekaligus langsung dikalikan dan penyebutnya juga bisa sekaligus langsung dikalikan. Menjadi 3 kali 3 dikali 3 dikali 3 per 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5. Sama dengan, nah karena ini bentuk perkalian berulang, kita tulis ke bentuk perpangkatannya kan akan menjadi 3 pangkat 4 per 5 pangkat 4. Coba perhatikan, dari yang semula bentuknya seperti ini, ya kan, menjadi seperti ini. Simpan dulu dalam hati dan pikirannya ya. Kita lanjut ke percobaan kedua. Minus 3/5 dipangkatkan 4 sama dengan, yuk kita buat ke perkalian berulangnya menjadi minus 3/5 dikali minus 3/5 dikali minus 3/5 dikali minus 3/5. Nah, ini tanda-tanda minusnya ini, ingat kembali yuk, kalau minus dikali minus hasilnya plus atau positif ya, sama aja tuh. Oke, kita kalikan, maka hasilnya jadi positif. Ingat, tanda positif tidak perlu kita tuliskan kembali nantinya gitu. Jadi bilangan dari positif itu sangat rendah hati ya, walaupun dia memiliki tanda tambah, ya kan, tanda plus gitu, dia punya kelebihan, dia nggak mau tunjukkan itu gitu, karena tanpa ditunjukkan pun kita sudah tahu bahwa si bilangan real positif itu bernilai positif gitu. Mari kita belajar kerendahan hati dari bilangan real positif. Itu intermezzo ya, kita kembali ke laptop. Selanjutnya, ini yang pertama tadi ya, yang keduanya ini minus kali minus positif. Adakah minus yang tersisa? Tidak ada. Kalau tidak ada, maka bentuk perkalian berulangnya akan menjadi seperti ini, minus 3 dikali minus akan menjadi 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 per 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 sama dengan 3 pangkat 4 per 5 pangkat 4. Kok sama ya hasilnya? Padahal yang ini ada minusnya. Oh iya, kalau misalkan basisnya bernilai negatif, tapi dia dipangkatkan genap, maka hasilnya nanti akan jadi positif. Kita lihat percobaan yang ketiga. Minus 3/5 dipangkatkan 3 sama dengan, perkalian berulangnya, minus 3/5 dikali minus 3/5 dikali minus 3/5. Yuk, yang minus kali minus nih. Ini minus sama minus. Positif. Nah, tersisa nih satu lagi. Nggak ada temennya ya. Mau dikalikan sama siapa dia? Supaya dia jadi positif. Nggak ada. Ini udah temenan nih. Nggak boleh diganggu juga nih. Pasangan sejati. Jadi tinggal inilah sendiri jomblo dia kan. Nah, tanda minus si jomblo ini, minus yang satu ini, harus kita bawa ke langkah penyelesaian selanjutnya. Menjadi minus 3 dikali 3 dikali 3 per 5 dikali 5 dikali 5. Sama dengan minus 3 pangkat 3 per 5 pangkat 3. Yang ini kok jadi ada tanda minusnya ya? Ya, karena apabila basis dari perpangkatan tersebut negatif dipangkatkan dengan pangkat ganjil, maka hasilnya nanti akan jadi negatif juga gitu. Dia tetap negatif, ya kan? Nah, kira-kira sekarang apa nih kesimpulannya? Yuk. Iya, gini. Katanya kesimpulannya dari sini ya.
dari percobaan pertama, kedua, dan ketiga, ya kan? Perhatikan ya bentuknya. 3 per 5 pangkat 4 jadi 3 pangkat 4 per 5 pangkat 4. Ini yang pangkatnya pertamanya 1, jadi masing-masing punya. Yang ini juga gitu. Walaupun ada tanda minusnya di sini. Jadi masing-masing punya. 3 pangkat 4, 5 pangkat 4. Yang ini juga gitu. Ya kan? Nah, dari situ kita bisa tarik kesimpulan bahwa A per B dipangkatkan M akan sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Dengan syarat B-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Satu lagi bahasa sederhananya nih ya. Bahasa sederhananya, kalau A per B dipangkatkan M, maka pangkat M-nya ini akan menjadi milik si A dan juga akan menjadi milik si B. Begitu. Nah, kita lanjut ke contoh ya. Contoh, sederhanakanlah bentuk perpangkatan berikut. 3 per 5 dipangkatkan 4 dikali 5 pangkat 6. Penyelesaian, kita tulis ulang soalnya ya. 3 per 5 dipangkatkan 4 dikali 5 pangkat 6. Nah, berdasarkan kesimpulan yang tadi kita peroleh, ya kan? Nah, perpangkatan pada pecahan, apabila 3 per 5 kita pangkatkan 4, maka pangkat 4 ini akan menjadi milik si 3 dan juga milik si 5. Nah, sama dengan 3 pangkat 4 per 5 pangkat 4 dikali 5 pangkat 6. Jangan ditinggal nih 5 pangkat 6-nya ya. Oke, sama dengan 3 pangkat 4 dikali 5 pangkat 6 per 5 pangkat 4. Nah, sama dengan 3 pangkat 4 dikali 5 pangkat 6 per 5 pangkat 4. Nah, bentuk yang ini merupakan bentuk pembagian pada perpangkatan. Nah, gunakan sifat pembagian pada perpangkatan, yaitu pangkatnya ini nanti tinggal kita kurangkan. Hasilnya sama dengan 3 pangkat 4 dikali 5 pangkat 6 dikurang 4. Nah, karena nggak muat, kita tulis lagi ya soal yang ini. Sama dengan 3 pangkat 4-nya. Tetap ya, 3 pangkat 4 dikali 5 pangkat 2. 2-nya dari mana? Dari sini. 6 dikurang 4. Nah, seperti inilah bentuk sederhana dari perpangkatan 3 per 5 dipangkatkan 4 dikali 5 pangkat 6. Nah, apabila kalian memiliki kreativitas lebih, ya kan, ini bentuk 3 pangkat 4 dikali 4 pangkat 2 ini bisa kalian otak-atik lagi nih, menjadi 3 pangkat 2 dipangkatkan 2 dikali 5 pangkat 2. Kalau ada bilangan berpangkat, dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Nah, itu sifatnya. 2 kali 2, 4. Oke, sama ya. Nah, 3 pangkat 2 ini sama dengan berapa? Kok kita kalikan? Iya, 3 kali 3. 3 kali 3 berapa? 9. Jadi, 9 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Kok masih ada 2-nya nih? Ya, pangkat yang di luar tadi, si 2 yang di luar tanda kurung ini masih ada. Jadi, milik si angka 9. Nah, bentuk ini bisa disederhanakan lagi nggak? Bisa dong. Menjadi 9 dikali 5 dipangkatkan 2 berdasarkan sifat perpangkatan pada perkalian bilangan. Nah, jadi mana yang sederhana? Yang ini sederhana, yang ini juga sederhana. Jadi sama-sama benar ya. Kira-kira sampai sini paham nggak? Kalau belum, silakan diputar ulang ya. Oke? Nah, begitu. Oke anak-anak muda, ingatlah nasihat ini, tidak ada belajar yang sia-sia. Tidak ada ilmu yang sia-sia. Semua bakal kepake pada waktunya. Jadi, selagi masih muda, tabung ilmu banyak-banyak ya. Nah, demikianlah. Thank you. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.